Saudara dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita kembali bertemu di ibadah minggu secara online. Kiranya kita selalu sehat dan selalu sukacita di dalam Tuhan. Hari ini dalam kalender gerejawi, kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dan tema ibadah kita pada hari ini ialah dibangkitkan dan berkarya. Mari kita datang ke pelataran Allah dan kita kuduskan ibadah minggu saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam kasih untuk saudara. Habis gelap, terbitlah terang. Ya, beliau adalah Raden Ajeng Kartini, pejuang wanita Indonesia. Situasi diskriminatif di masanya adalah tantangan yang tidak pernah menghentikan langkahnya untuk berkarya, memperjuangkan kaumnya, membawa perubahan untuk memajukan kaum wanita Indonesia. Lewat kegigihan dan perjuangannya, kini beliau menjadi sosok pahlawan nasional yang sangat menginspirasi wanita Indonesia untuk muncul dan bangkit menjadi Kartini-Kartini yang berwawasan, berpikir maju, tangguh menghadapi setiap tantangan, mandiri, dan juga berkarya di tengah bangsa yang besar tanpa meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang wanita. Bagaimana dengan kita? Seringkali keterbatasan, kelemahan, rintangan yang kita miliki membuat kita memilih untuk menghentikan langkah tanpa melihatnya sebagai suatu awal dari sebuah karya. Bukankah Yesus yang telah mati dan bangkit membawa semangat dan energi baru, bahwa akan selalu ada harapan saat tiada harapan? Kebangkitan Yesus adalah kabar baik bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri saja. Allah menciptakan kita tidak untuk disembunyikan, melainkan supaya hidup kita berdampak dan menjadi terang. Sebab kita dipanggil untuk berkarya di tengah sesama. Bangkit dan bawa semangat kebangkitannya untuk tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hati kami pun
Ya Bapa yang Maha Kasih, yang kami tinggikan, kami muliakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur dan muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah berkenan sertai istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, pada pagi hari ini kami hendak memuji, membesarkan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tuhan yang persiapkan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau persiapkan setiap hati dan pikiran kami, terkhusus untuk Bapak Pendeta Arya Triyudanto yang akan bawakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan dan tuntunan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini didasari melalui surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-21 sampai ke-23. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Berbahagialah kepada setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Haleluya.
Beberapa waktu lalu, 21 April, kita baru saja memperingati Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk kita semua. Bicara tentang Kartini, bicara tentang Raden Ajeng Kartini, memang tidak ada habisnya. Kita tahu bersama buku yang paling terkenal untuk melihat pemikiran Kartini, judulnya Habis Gelap, Terbitlah Terang. Jika bertolak dari judul aslinya dalam bahasa Belanda, menurut saya lebih tajam, lebih berani. Dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini berisi kumpulan surat Kartini untuk sahabat-sahabatnya. Di era milenial saat ini, sosok Kartini juga terus dihidupkan. Tahun 2016 ada film layar lebar yang judulnya Surat Cinta untuk Kartini. Dan 1 tahun kemudian, tahun 2017, film bioskop berjudul Kartini garapan Hanung Bramantyo menjadi percakapan yang viral di media sosial. Bahkan kalau kita mau mundur jauh ke belakang, karya-karya yang mengisahkan tentang Kartini juga sangat banyak. Dari kesemua karya itu, saya melihat sebuah benang merah yang tergambar pada diri Kartini. Ia tidak menyerah. Ia tidak pantang mundur dengan keadaan apapun. Ia mau bangkit dan berkarya. Mirip dengan tema renungan kita pada minggu hari ini, dibangkitkan dan berkarya. Latar belakang bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus ini, orang-orang Kristen sedang mengalami penindasan. Ruang gerak mereka dibatasi sedemikian rupa. Orang percaya diteror, mereka difitnah, mereka dikejar-kejar, dan bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh karena tetap mempertahankan imannya. Di tengah keadaan seperti ini, Simon Petrus yang diyakini sebagai penulis dari surat 1 Petrus ini tetap mengajak orang percaya, orang Kristen di sana untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan. Teruslah berkarya dalam kondisi apapun, bahkan tertindas sekalipun. Orang percaya harus tetap punya identitas, bangkit dan berkarya. Mari kita lihat beberapa ayat yang tersebar di 1 Petrus yang mengajak kita untuk tetap menampilkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Misalnya di 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Kata kuncinya Bapak Ibu Saudara, bergembiralah meski kita berduka cita dan banyak pencobaan. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kata kunci di ayat ini, tetap berbuat baik meski kita difitnah. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Intinya, kebaikanmu akan mengalahkan kejahatan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kata kunci di ayat ini, jangan malu jadi orang Kristen. Dan masih banyak lagi ayat-ayat di 1 Petrus yang menjelaskan bahwa
Orang percaya jangan kalah sama keadaan. Orang percaya jangan terlena. Menarik kalau kita membaca surat 1 Petrus secara keseluruhan, Simon Petrus penulisnya menyebut orang percaya sebagai pendatang dan perantau. Kita bisa melihatnya di 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menurut Petrus, orang percaya, kita adalah pendatang dan perantau. Suatu saat nanti, kita akan pulang kampung. Ngomong-ngomong tentang pulang kampung selama COVID-19 ini menjadi perbincangan yang cukup ramai ya Bapak Ibu Saudara. Mbak Pur, Mbak yang membantu dan menolong kami di pastori, mengutarakan kesedihannya karena nggak bisa pulang kampung. Ia tidak bisa kembali ke kampung halamannya untuk bersilaturahmi bersama keluarga. Yang biasanya lebaran, kangen-kangenan, saling rindu dan kemudian saling sapa menyapa, saat ini karena pandemi COVID-19 tidak bisa pulang kampung. Doa kita bersama ya, agar mereka yang gak bisa pulang kampung atau mudik tetap sabar dan tetap tabah melewati masa-masa seperti ini. Petrus menyebut orang percaya sebagai pendatang dan perantau. Kira-kira ada 3 filosofi perantau. Yang pertama, ia harus survive, ia harus berjuang, ia harus bekerja keras supaya bertahan di tanah perantauannya. Begitupun juga dengan orang percaya, kita harus survive, kita harus berjuang, kita harus bekerja keras, berkarya, dan menghasilkan sesuatu yang berarti dimanapun Tuhan menempatkan kita. Yang kedua, perantau harus memiliki prinsip tentang nilai-nilai kebenaran. Perantau yang gak jujur gak akan dipercaya. Perantau yang selalu mengeluh, selalu menggerutu, akhirnya terbuang. Perantau yang gak mau ikut aturan, ya pada akhirnya gak terpakai. Dalam bacaan kita, 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22, ada nilai-nilai kebenaran di situ. Ketaatan kepada kebenaran. Mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dan sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dan yang terakhir, filosofi yang ketiga, perantau tidak boleh lupa dari mana ia berasal. Ia harus terus ingat kampung halamannya. Kampung halaman kita orang percaya ada di surga. Perantau yang baik adalah perantau yang tidak malu, tidak sungkan menunjukkan identitas dari mana ia berasal. Oleh karena tempat orang percaya berasal dari surga, mari kita juga jangan sungkan dan malu menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita di dunia ini. Mari hadirkanlah surga di keluarga kita. Mari hadirkanlah surga di rumah kita. Mari hadirkanlah surga di hatimu. Dan mari hadirkanlah surga di mana engkau ditempatkan. Teruslah menjadi pendatang dan perantau dalam Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita merantau, teruslah bangkit dan teruslah berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan waktu, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu dengan penuh syukur oleh karena Engkau telah menuntun kami sampai di hari Minggu yang terakhir di bulan April ini. Meskipun kami belum dapat berjumpa langsung di gedung gereja dan pemerintah juga telah memperpanjang status tanggap darurat perihal COVID-19 ini, kami tetap merasakan suasana persekutuan di ibadah minggu online saat ini. Di pokok doa syafaat, kami hendak mendoakan keluarga Bapak Daniel Wagito, di mana tanggal 21 April kemarin Engkau telah panggil Bapak Daniel Wagito. Naungi keluarga dengan kasih-Mu ya Allah. Jaga langkah mereka dalam melewati masa duka cita, sehingga kelak keluarga dapat memahami rencana-Mu yang indah di balik semua peristiwa ini. Bagi kami yang sakit, Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio,
Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Margio, Bapak Yesudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Mariono, Bapak Haryadi, Bapak Suradi, Ibu Marmi Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Ibu Atik Edison, dan juga Ibu Armini, orang tua dari Bapak Budi Armanto. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka dan juga keluarga. Kami memohon belas kasih-Mu. Pergumulan dan permasalahan kami yang lain ya Bapa, kami yang mencari pasangan hidup, kami yang berencana untuk menikah, kami yang menanti kehadiran sang buah hati, orang tua kami, eyang kakung, eyang putri, opa, oma, dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami sebagai keluarga-keluarga dewasa yang punya tugas untuk menafkahi keluarga kami dan jadi contoh bagi setiap keluarga kami. Anak-anak kami, cucu kami yang sedang sekolah dan kuliah di rumah, para janda, duda, yatim piatu, dan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Tidak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang terdampak wabah corona, mereka yang terkena PHK, sulit dalam mencari nafkah, pedagang dan pebisnis yang rugi, dan ada juga yang menanti kesembuhan dari virus ini. Dan kami juga melihat ada yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihinya. Dalam setiap pergumulan kami ini, janji-Mu selalu kami pegang, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami arahkan doa syafaat ini secara khusus untuk pemulihan dunia dan bangsa kami atas merebaknya COVID-19. Berkatilah para pemimpin kami dalam mengambil keputusan. Berkatilah para dokter, perawat, dan relawan sebagai garda terdepan. Berkatilah para guru dan dosen yang tetap terus mengajar di ruang online. Berkatilah para tokoh agama dalam menyiarkan kabar kebaikan dan sukacita. Berkatilah aparat keamanan yang menjaga kondisi bangsa kami di saat-saat seperti ini. Dan berkatilah kami sebagai GKJ Kanaan yang dalam masa-masa seperti ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan, dunia dan bangsa kami ini segera pulih. Kasihanilah kami ya Bapa. Inilah doa syafaat kami. Murnikan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop dan dibawa pada saat ibadah umum di gereja.
atau dapat ditransfer melalui rekening GKJ Kanaan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat dan mencukupkan kebutuhan bagi kami. Kami mensyukuri segala pemberian-Mu ya Allah. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau menjamin masa depan kami. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Baik itu persembahan syukur, persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini untuk kehidupan pelayanan di gereja-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, tolonglah kami untuk menjadikan pengorbanan-Mu sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi agar supaya kami hidup dalam kebangkitan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan teruslah berkarya dimanapun Tuhan mengutus kita. Terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati dimanapun engkau diutus oleh-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.